tidak sampai kita ke headstocknya tadi ya. Harus struktur yang kuat ya, karena dia debitnya cukup besar ya, karena beban air itu ya, air itu kan berat. Kemudian bisa terjadi getaran kalau terjadi tadi ada ketukan palu segala macam tadi ya. Jadi harus. Kemudian kalau dia dari struktur besi ya, non metal, itu pemoyannya harus diperhitungkan. Kalau musim dingin kita nggak ada ya, dingin kita hujan masih di atas 25 derajat 25. Walaupun di daerah pegunungan pun itu masih aman lah gitu. Itu biasanya di daerah yang cukup dingin gitu ya, biasanya masuk tropis. Tropis itu terlalu berpengaruh. Kemudian hindari sudut yang curam tadi ya, jadi dari 135 ya, terlalu curam. Kemudian ini masuk rumah daya. Nah, kalau di PLTA kan ada rumah daya di atas permukaan dan di bawah permukaan. Ini semua PLTMA rata-rata di atas permukaan. Tidak mungkin kita membuat rumah daya di dalam tanah untuk sangat mahal gitu kan. Dan karena dia hanya di sisi sungai gitu ya, bukan di lembah-lembah seperti PLTA yang kita bukan waduk gitu ya. Daerah pegunungan dia itu banyak longsor, nah, tidak. Rumah dayanya di mana isinya tadi adalah turbin, ujung dari penstok ya, turbin, kemudian generator, dia tidak di satu as ya. Kalau PLTA itu kan turbin dan generator itu satu as, satu sumbu ya. Di sini dia berbeda, dia pakai gear ya, pada gigi yang karena putaran turbin tidak cukup jumlahnya untuk putaran generator yang menghasilkan 50 sampai 60 Hz ya. Dan ini saya pakai pada bel nanti ya, bel. Nah dia roda giginya lebih besar di turbin, yang kecil di generator, sehingga putaran generator bisa lebih besar dari turbin. Hanya lingkarannya turbin itu 2 kali lipat daripada generator, berarti kecepatannya 2 kali lipat gitu ya. Kalau 4 kali lipat ya, dia menjadi 4 kali lipat. Makanya 1000 turbin berarti generatornya 4000. Nah, 500 turbin kalau 4 kali lipat berarti 4000. Itulah dia. Tidak, turbin susah diharapkan untuk mendapatkan sekitar 1.500 sampai 1.600 untuk 4 kutub, atau 3.000 sampai 3.600 4 kutub. Jadi generatornya terus menghasilkan nanti itu dia frekuensinya 50 sampai 60 Hz ya. Sudah kita hitung di pembangkit tenaga listrik. Putaran generatornya yang menghasilkan. Jadi ada kontrol listrik ini yang pada saat, karena namanya beban itu kan tidak selalu sama ya, stabil ya. User kan tergantung dia. Nah, yang bisa kita batasi adalah beban maksimalnya kan, bisa kita atasnya bisa kita batasi. Makanya kalau ini hanya 100 kilo, totalnya 100 kilo. Tapi kalau dia turun, itu dia tidak bisa kita kan, masa orang mematikan lampu atau mematikan listriknya lapor kita dulu kan ke petugas kan tidak. Nah, ini kontrolnya di sini. Jadi pada saat daya output berkurang, sehingga nanti tidak perlu nanti daya turbin maksimal, gitu kan? Nah, dia maksimal pada saat beban puncaknya maksimal juga. Nah, itu harus dikontrol. Kalau tidak nanti putaran akan semakin tinggi karena bebannya ringan kan, bebannya ringan ya, tapi daya penggeraknya sama, berarti ya nanti generator akan lebih cepat. Ada kontrol listrik itu yang ada yang mengontrol besar masukannya air ke turbin, ada juga yang mengontrol pembuangan daya. Nah, ini harus terlindungi dalam rumah ya, dalam rumah hujan, pencurian, ya dimanapun, ya keamanan tetap dijaga ya. Kan tidak mungkin orang menunggu 24 jam gitu ya. Soalnya beberapa saat. Kemudian bagian yang bergerak, terutama dari turbin dan generator ya, pasti dapat berbahaya bagi orang yang tidak perlu. Karena tegangan tinggi ya, dia ada 3 pas ini biasanya. Itu bisa 380 volt, 120 sampai 340 volt. Dan sama dengan juga turbin harus mudah diakses.
Jadi jangan terlalu mepet ke dinding, jadi susah nanti kalau maintenance. Karena gimana pun peralatan-peralatan yang bergerak itu pasti harus dengan pasti ada rusaknya, pasti bencana di situ ya. Nah, agak mudah, tidak terlalu mepet ke dinding. Kemudian juga karena kering, maksudnya walaupun dia rumah daya itu masuk air di situ ya, tapi kan masuknya dalam turbin ya. Jadi turbin pembuangannya harus tidak membanjiri nanti lantai daripada rumah daya, harus masuk keluar telresnya, pembuangan daripada turbin. Bisa masuk. Karena letak generator itu nggak tinggi-tinggi ya, nggak tinggi amat, dan repot kan kalau tinggi nanti. Getarannya kan bergetar nanti. Jangan juga jadi tinggi kan, jadi tidak terlalu tinggi, jadi tidak boleh. Ataupun air dari luar gitu ya. Jadi jalan genangannya harus pembuangannya bagus, tidak masuk ke rumah. Jadi dari kompetisi lereng dari bukit atau dari sungai tadi itu harus jauh dari rumah langsung. Itu untuk membangun itu diperlukan, makanya akses tadi kan tidak semuanya bisa dibuat seperti yang contoh tadi itu, beda-beda tergantung dari bentuk dari kontur tanahnya. Ini tadi kan jauh udah dinding ya, ini turbinnya di sini. Makanya kontrol pipa, ada pipa di atas, ada pipa pengatur, di bawah juga. Nah, ini terasnya ke bawah, tidak langsung tinggi. Ini kan nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini masuk lagi ke sungai. Saluran air atau teres ini tempat pembuangan di mana turbin menumpahkan air sisa setelah menggerakkan generator. Nah, kekuatan yang kuat dengan mudah menghanyutkan ke kanal ya, yang tidak disiapkan dengan benar ya. Nah, saluran air biasanya mengembalikan air ke sungai. Kalau PLTMH, kalau LTA itu beda lagi, dia bisa ubah dia. Walaupun teres ini digunakan lagi ya. Biasanya untuk pertanian, untuk air bersih gitu ya, untuk air minum. Kalau kita tepatnya itu dari pembuangan, hasil pembuangan dari kalau tidak ya, karena masuk ke sungai ya, ke sungai digunakan lagi oleh pertanian dan sebagainya. Ini turbinnya yang menggerakkan nanti. Kalau sudah bergerak bisa menggerakkan turbin, kita dapat. Nah, yang menggerakkan ini yang sumber energinya macam-macam kan. Ada air head rendah ya, itu head rendah, turbinnya di tekanan juga tinggi ya. Karena beda sisi airnya, debitnya, ketinggiannya juga bawah nanti di pokok tinggi, rendah dan sedang. Ini yang rendah. Jadi kita bahas juga kan, impuls dan reaksi kan. Nah, kalau ini biasanya dia impuls ya, tabrakan langsung. Reaksi teknologinya lebih tinggi daripada impuls. Kalau impuls kan penting air nabrak bilah turbin berputar gitu kan. Kalau reaksi kan dia masuk ke asal, pembuangan dari itu yang menggerakkan turbin. Wah, biasanya reaksi itu tidak sendiri, reaksi dan impuls. Nah, ini kita yang rendah. Yang sedang ini biasanya untuk mini hidro gitu ya. Jet, propeller ini jarak propeller di daya rendah karena bilahnya lebar ya, kayak kipas angin lah ya. Nah, rendah itu biasanya. Jadi kita jelaskan perbedaan impuls dan reaksi ya. Impuls itu nabrak airnya, nabrak langsung bilah turbin. Kemudian reaksi itu adalah yang keluar dari dari jetnya itu yang menggerakkan. Jadi kalau impuls jetnya tetap, sedangkan kalau reaksi jetnya bergerak di asnya ya. Nah, biasanya yang reaksi itu dia dibagi dua reaksinya, kemudian hasil dari reaksi itu dia akan menyemprot lagi ke bilah, dia gabungan biasanya. Jarang yang reaksi sendiri ya. Karena sayang hasil dari reaksi itu kalau nggak dimasuk menggerakkan bilah turbin rugi kan daya juga. Ya.
Jadi ini dia ada dua biasanya kalau menggunakan itu ada impulsnya juga ada. Tapi impulsnya diambil dari keluar reaksi tadi ya. Reaksi dia keluar dari impuls sehingga dia kayak itu ya selang dari pemadam kebakaran. Itu saking kencang kan bergerak dia kan. Nah itu yang ujungnya dimasukin ke asnya ke sumbunya yang bergerak. Tadi bergerak kan. Nah hasil semprotannya juga bukan bilah yang lain, biasanya dia bertingkat ya, tingkat bilah juga ke bilah turbin yang sehingga dayanya tidak sia-sia dari impuls tadi. Tapi untuk mikrohidro kebanyakan itu adalah impuls. Sederhana. Pokoknya air yang masuk ke apa namanya? Air yang masuk ke sini ke turbin udah nabrak langsung. Kalau pakai reaksi itu lebih susah lagi ininya jetnya ya. Ini kita bahas di PLTA dulu ya. Jadi mereka turbin impuls mengubah energi kinetik ya dari semburan air tadi di udara menjadi gerakan yang mendapat ember atau bilahnya ya. Tidak ada pengurangan tekanan karena tekanan air atmosfer di posisi dari sebanyak bila turbin reaksi, nah terbenam dia terbenam ya di dalam aliran air. Karena reaksi ininya yang mengikat dan memicu sudut dari sekalian air diubah menjadi pengepor satu putaran. Dan air yang meninggalkan menggerak dikurangi menjadi atmosfer atau ininya lebih jernih di dalam benam. Jetnya itu yang menyemburkan keluar menghasilkan reaksi. Itu makanya reaksi. Nah, untuk PLTMH kebanyakan biasanya menggunakan impuls, karena langsung kabrak. Ini yang kontrol beban tadi. Karena user atau pengguna tidak bisa kita atur dia memakai mengurangkannya. Kalau maksimalnya dia sudah ada ECD-nya kan. Pokoknya kamu dapat daya 100 watt, udah nggak usah lebih. Kita pakai lebih dia akan ECD-nya jatuh kan. Tapi dia mengurangkan lebih. Bisa di 10 watt ya, kan. Nah, pada saat yang menurun itu dan atau pada saat nggak dipakai tiba-tiba barang naiknya gitu kan. Kan mendadak itu yang nggak bisa diatur kan. Nah, sehingga ini ada pengontrol beban ini yang aliran masuk bawah output daya tidak melebihi permintaan daya. Daya itu dia maksimal gitu ya. Daya stabil, misalnya tegangan 20 atau 30. Pada saat ya turbin atau generator menghasilkan sama ya. Jadi kalau airnya berkurang tuh tentu kenapa? Pada saat normal nih, normal, dia harus diatur pada saat biasanya ini adalah daya yang ada yang kurang dari dipakai tiba-tiba dipakai maksimal gitu ya. Di saat itu juga pada saat yang maksimal diturunkan. Ini sama kayak lampu dimatikan orang mau tidur kan, itu kan daya akan berkurang sehingga nanti perlu pengontrol beban. Beban ini ya diatur ya dibuang dia atau nanti sumber airnya yang jadi turun air seperti mesin bensin atau diesel yang akan bervariasi kecepatan saat beban diterapkan atau dikurangi kan. Karena tergantung bebannya kan. Kalau bebannya kecil berarti dia ringan kerjanya kan. Nah, padahal sumber airnya sama. Nah, kan nggak mungkin dia mengurangi kecepatan sendiri. Sumber airnya sama, debit airnya sama. Dia berkurang kan bebannya. Nah, makanya dia perlu pengontrol beban tadi. Nanti ada dua tadi kan. Atau airnya yang dikurangi sehingga dia mengikuti bebannya ada atau nanti bebannya yang dibuang gitu ya. Masukin bukan masalah besar ya dengan mesin. Berarti pengendaliannya lebih sulit ya Pak kalau untuk biasanya pembuangan beban itu lebih itu daripada air itu lebih susah kan. Jadi pengontrol itu tadi. Nah, ini dia ada semacam bebannya sama tapi dipakai diinikan kayak semacam pertanahan lah gitu ya. Nah, ini kan beban di sini turun kan? Orang kan nggak bisa kita ke beban lebih bisa kita ini dengan ECD kan beban turun kan nggak? Nah, sedangkan debit sama ya. Nah, berarti ini dia ada. Kedua cara ya airnya yang dikurangi atau nanti ininya yang dibebankan ke beban yang lain tapi nggak dipakai gitu kan. Untuk kontrol beban itu di situ dia supaya frekuensi tetap, kalau tidak nanti frekuensinya berlebih nanti. Ya. Tetap ya, berlebih. Atau tegangannya berlebih. Nah, itu baru berbahaya bagi yang lain. Karena pengguna nggak bisa kita atur kan, pengguna nggak bisa kita atur. Nggak bisa kita atur.
Nah, sehingga ya dikontrol lah beban tadi digunakan, dialihkan gitu ya, seolah-olah bebannya sama seperti pakai orang. Tapi kalau user menggunakan, pengguna menggunakan lagi, nah dia beban yang itu tadi berkurang otomatis gitu. Kontrol seperti itu, dia pakai kontrol. Nah, itu lebih mudah daripada kontrol air kan. Air itu kan lebih susah mengontrol debit air kan. Tapi bisa juga debit air itu lebih lama dia dan lebih mudah dikontrol secara elektrik ya, lebih mudah. Tapi itu dia sebenarnya mubazir kan, mubazir itu kan, daya yang dipakai tapi dibuang dayanya kan. Nah, tapi itu untuk menjaga ini tadi tegangan sama tegangan sama. Jadi daya digunakan dibuang ke beban lain. Nah, biasanya itu kalau berguna bisa kita gunakan untuk ngecas gitu ya. Tapi kalau ada, tapi kan biasanya jarang kalau udah pakai ini yang bisa listrik ini biasanya jarang untuk baterai. Saat tidak beban berkurang itu jadi dilimpahkan dayanya. Jadi dayanya tetap, jadi putarannya tetap, jumlahnya tetap. Nah, kalau di diesel itu rugi kita. Lebih baik ininya kecepatan, itunya dikurang bebannya kan, karena nanti kan bensinnya, bahan bakarnya kan, ini kan karena airnya gratis kan, makanya di bebannya dibuang nggak masalah. Kalau dia yang menggunakan energi fosil itu nggak mau orang seperti itu, rugi, ngapain orang beban itu dibuang-buang gitu kan duit itu. Tapi dia nanti ininya dikurangi, pasokan bahan bakar dikurangi sehingga daya generator akan berkurang. Dengan kecepatan yang sama ya, frekuensi sama, cuman dayanya berkurang. Atur bahan bakar. Nah, di sini tidak, lebih susah dia kena air kan, air kena gratis. Nah, dia di beban. Ini fungsinya pengontrol tadi. Nah, nanti dia beban itu akan mempengaruhi kecepatan ya. Karena ringan kan lebih cepat, lebih ringan dia. Itu karena lebih cepat. Sedangkan gearnya sama kan. Nah, hal itu yang kalau bervariasi nanti bervariasinya sering itu di tenaga angin nanti kita bahas. Itu tidak bisa seperti ini di beban itu. Dia ada gearnya lebih dari satu. Sehingga kecepatan sekian anginnya gear ini, kecepatan ini sekian. Karena dia variasi angin itu susah kita tebak perubahannya kan. Kalau ini kan lebih mudah dia ininya karena paling nih malam sekian nih gitu kan. Tidak mulai nih ininya diinikan, tetapi dia airnya mulai dikurangi tapi tidak maksimal. Jadi sebagian airnya, sebagian lagi yang banyaknya ke beban, pembuangan beban tadi. Ya, pada saat ditambah lagi, jadi otomatis yang beban tadi dikurangi lagi, langsung masuk ke bebannya pengguna. Ini karena dia akan mengalami frekuensi dan output dari tegangan dari generator, ya, putaran. Nah, ini dari konsumen tadi kan. Nah, ini enggak, lihat kalau PLTMA apa ya, tidak ada ini kan, dia semacam gardu atau untuk trafo yang tidak ada. Karena jaraknya terbatas. Nah, semakin jauh ke sini nih tegangan akan turun. Berarti dia langsung disalurkan ya, Pak? Langsung disalurkan nggak pakai iya, langsung disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Jaraknya nggak terlalu jauh. Makanya tadi perlu kontrolnya kan. Mana orang mematikan, menyalakan kan bisa atur. Tapi untuk skala besarnya umpamanya siang dan malam itu sudah ada. Ini maksimalnya siang segini nih. Maksimal malam sudah diatur itu ya. Tapi yang mematikan di bawah itu kan variasinya lebih banyak lagi kan. Dari maksimal bisa turun ya kan. Nah, itu ya kontrolnya kan. Jadi tidak ada trafo di sini. Tapi daya tegangnya itu lebih besar siang apa malam, Pak? Pernah saya kan ngetes gitu ya, Pak. Pakai apa sih namanya? Kayak avometer gitu. Waktu tegangan siang sama malam tuh beda, Pak, kayak lebih besar malam. Kan ada toleransinya. 10% kan. Normalnya kan 220, berarti dia bukannya plusnya 220 berarti 240 sampai 210. 5% standar. Peralatan tuh menerima 10% plus minus. Nah, malam dan siang tuh ya kalau di kita itu pasti dia siang lebih tinggi ininya biasanya. Karena malam dayanya lebih besar ya. Makanya malam itu namanya beban puncak kalau di kita. Beban puncak itu kita bayarnya juga mahal. Umpamanya 1 kWh nih siang dengan 1 kWh malam itu berbeda. Karena dia malam itu beban puncak dibebankan ke kita, padahal listrik yang kita pakai sama kan. Cuman PLN itu ada beban puncak karena malam itu tadinya rumah nggak pakai jadi pakai gitu kan. Sedangkan industri sebagian besar itu masih pakai. Tidak semua industri itu listriknya mati 100%. Karena ada mesin-mesin yang emang startupnya lama gitu ya. Dia bekerja 24 jam.
Jadi yang shift orangnya bukan mesinnya. Kalau mesin-mesin kecil enak, gampang di startup itu sebentar udah bisa jalan kan. Tapi kalau di industri kan mesin besar. Tidak semua mesin di industri itu dia hidup matinya seperti kalau hidup matinya mobil atau motor gitu ya. Dia ada waktunya. Lama untuk startupnya. Nah dia malam itu kebutuhannya lebih besar. Biasanya tuh kalau di itu jam 6 sampai jam 10 satu lubang puncak. Jam 6 sore sampai jam 10 malam. 10 atau jam 12 itu ya, malam jam 10. Karena setelah itu orang kan mulai banyak matikan lagi kan. Sedangkan siang rata-rata rumah tangga itu kan kosong, boleh katakan sedikit ya. Tidak semua lampu nyala karena masih terang kan. Itu pasti dia tangannya ada pengaruh, tapi masih dalam toleransi 10% tadi. Jadi peralatan-peralatan itu aman nih. Dia lebih dari 10% dari 220 atau minus dari 220. Siang dia Tapi yang tidak dipakai. tapi Pak kalau misalnya di rumah-rumah itu kan dia kan satu pas Pak, tapi dia ada faktor daya nggak sih Pak? Kayak Kospi gitu. Faktor daya itu bukan satu pas 3 pas, tapi ada beban yang dipakai. Apakah dia ada beban, kalau itu lilitan sebenarnya kan, beban induktor. Cuman kalau di rumah kan beban induktor paling motor apa kan, AC sama ini kan, AC sama pompa kan. Jadi faktor dayanya kecil lah itu turunnya. Ya nggak di ini kan, kalau yang di pabrik industri kan besar-besar. Iya. Faktor dayanya yang dikontrol sama PLN harus minimal 80, 0,8. 0,85. Nah, itu di industri. Itu dia kalau di bawah itu dia akan dapat teguran PLN dan dapat kena denda. Sebenarnya kalau PLN kan sama saja dia itu. Bayarnya orang kan, yang rugi kan pengguna. Harusnya dia dapat 100, dapatnya 85, cuma kan itu di bawah 85. Tapi PLN dapatnya 100 kan bayar. Tapi kan di PLN itu rugi kenapa? Ini kalau larinya kan ke panas, nggak dipakai itu kan. Harusnya ada pembangkit yang dimatikan di PLN, harus nyala kan, karena untuk panas tadi. Karena faktor daya jelek. Makanya untuk mengurangi faktor daya itu biasanya pakai kapasitor bank. Tapi kan mahal lagi kan. Nah, tapi kalau di industri sudah ada aturan dari PLN itu. Tidak boleh di bawah standar PLN. Sehingga kalau itu dia kena denda. Padahal bayarnya sama itu. Dia faktor dayanya 0,7, 0,8 gitu kan. Bayarnya ya itu tetap yang dipakai tadi kan 100 juga kan. Tetapi dia dapatnya hanya 0,7 kan atau 0,8. Tetapi itu di PLN dia kan harusnya dia kalau 0,9 kan berarti ada sisa 10. 10 itu bisa istirahat nih, ada kalau industri kan nggak satu, banyak kan. Nah, harus ada benarnya pembangkit yang bisa diistirahatkan, tapi karena faktor dayanya jelek ya terpaksa dinyalakan kan gitu kan. Itu dia. Kalau di rumah ya yang di rumah itu kan ya paling ya itu kan AC, pompa air gitu kan, dan menggunakan beban-beban induktif kan. Kalau beban kapasitif malah bagus, membuat bagus apa daya kan. Itu kan yang tertinggal itu kan faktor induktif ya, L, lilitan. Lilitan ada di motor-motor kan. Tapi kalau lampu itu apa yang televisi itu nggak ada, dia besar lilitan. Kalau dia kecil ya, dari rumah itu makanya dia. Jadi dia bukan satu pas 3 pasnya bebannya. Cuma kan satu pas 3 pas itu daya motornya kan. Kalau umpamanya motornya digerakkan besar kan nggak mungkin satu pas. Nah dia dayanya besar kan. Daya itu kan harus dikali tegangan kan. Tapi kalau ininya apa namanya tegangan 220 volt ya terpaksa harus sangat besar kan, panas dia. Makanya perlu tegangan yang lebih tinggi, 3 fase. Nah, kalau itu nggak ada konverternya sekarang. Dari 1 fase ke 3 fase tidak ada konverternya. Kalau umpamanya motor kita atau mesin kita itu 3 fase. Di rumah kita hanya 1 fase, tapi daya kita cukup besar itu ya. Itu bisa pakai konverter. Jadi dia akan coba fase ke 3 fase. Sehingga yang masuk ke motor kita itu tegangannya bukan 220 tapi 380 sampai 400. Harusnya lebih kecil kan. Kalau arus semakin tinggi kan panas itu. Harusnya menimbulkan panas kan. Harus bukan tegangan. Itu dia. Ini nggak ada ininya. Langsung dia kontrol di sini, langsung dia salurkan ya. Maka jaraknya terbatas. Dan daya terbatas, tidak bisa terlalu jauh. Nah, kalau terlalu jauh nanti harus pakai trafo, mahal lagi trafonya daripada ininya nanti kan. Sanggup orang. Makanya dia langsung. Kalau mini pakai trafo biasa, karena dia dayanya ada 1 meter ke atas. Tapi kalau mikro piko itu biasanya elektronik, kontrol mengantar hutan ya. Ini akan mencegah variasi kecepatan dan terus menambah atau mengurangi beban muatan. Sebenarnya kalau beban muatan ini kan beban mubazir pada saatnya dipakai kan.
kan bisa kita gunakan 479 tadi cas gitu ya. Itu kan jarang juga. Jadi ngecasnya masa tergantung waktu. Nah, kalau ngecasnya kan bisa 24 jam. Itu turbin bekerja secara permanen di bawah beban penuh ya. Elektronik load control tadi yang mengalihkan energi yang berlebih menjadi beban penuh. Sebagian besar merupakan bahan pemanas. Masuk ke pemanas. Nah, dia pada saat pengguna nambah lagi, pemanasnya ada yang mati, ada switch-nya. Kemudian jenis tradisionalnya menyamakan daya di dalam dan keluar dengan mengendalikan aliran. Secara otomatis juga nih, aliran airnya ya. Ini lebih susah daripada elektronik. Switch doang deh kan. Dan nanti IAS ini mengalahkan katup yang mengatur jumlah aliran. IAS ini bisa aliran airnya bisa beban buang bebannya ya, ke pemanas. Saat bebannya berlebih. Saat bebannya mulai pengguna masih naik, pemanasnya ada. Nah, itu yang panasnya kadang nggak digunakan itu kan energi yang sia-sia. Tapi itu akan memang diperlukan untuk menjaga konstannya tegangan dan potensi daripada kita tidak rusak lewat dasar. Karena sumber airnya gratis gitu ya, gratis. Kalau pakai itu biasanya bahan-bahannya dikurangi. Tidak mau orang panas cuma bisa digunakan kok gitu kan. Dalam permintaan daya lebih banyak daripada masukan. Ini lebih mudah dia memutuskan, tapi emang tidak SUV saja. Biasanya dayanya masih daya pembangkit, tetapi dia kurang. Itu yang jadi pengontrol tadi ditempatkan antara output generator dengan jalur konsumen. Di antara tidak langsung tadi. Pada saat normal itu dia di switch ke langsung konsumen. Pada saat konsumen berkurang permintaannya, sebagian dia masuk ke beban tadi. Sebagian langsung tetap ke konsumen. Ya. Jadi dia semacam switch. Nah, ini hampir di semua pembangkit ini permintaan energi itu berfluktuasi. Tidak bisa kita hanya atur maksimalnya berapa. Gitu kan. Minimalnya nggak bisa kita. Yang memerlukan mekanisme yang mengatur input air ke dalam turbin. Mengalihkan energi yang berlebih dari koneksi konsumen atau berat berpalas. Untuk situs mikro kecil ya, atau pembangkit tenaga mikro terkadang tidak mudah untuk menemukan pengontrol cepat. Ada batas harga. Nanti dia mahal banget itu menjadi pembangkit. Biasanya secara manual. Nah dia juga usernya lebih terbatas kalau mikro, kalau Pico ya. Berapa kilo kan? Ini ya electronic load control tadi ya. Jaga tegangan dan frekuensi tetap stabil. Nah, beban pada generator harus tetap stabil. Jadi pengontrol ini menambah dan mengurangi beban muatan yang sekitar pemanas ya. Jadi akan larinya ke sini. Walaupun kita pemanasnya nggak digunakan gitu kan. Untuk mengaturkan fluktuasi tadi. Pada saat permintaan naik lagi, panasnya dia nggak satu tuh ya, dia biasanya beberapa paralel, sehingga pada saat permintaan kurangnya sedikit, satu yang nyala yang filternya, tambah lagi, nyala lagi, sampai nanti yang maksimal gitu kan. Kemudian user menambah beban, ada yang mati, artinya nggak barengan kan, sesuai dengan permintaan konsumen tadi. Kemudian bertambah lagi, mati. Ini yang pertama. Nah ini yang dump power tadi, pembuangan energi yang berlebih. Ini ada yang, ini dia mirip ya, beban pemberat atau balas load. Jika permintaan energi sementara rendah, ya kelebihan tadi dibuang, energi dibuang menjadi panas. Ya. Nah, ini biasanya banyak yang terbuang percuma ya. Sebenarnya bisa digunakan kan, tapi kan ini digunakan. Nah, kalau umpamanya itu sudah ketahuan tuh polanya ya, itu biasanya dibuat sini tempat pengering. Malam hari kita bisa ngeringkan nih. Nah, kenapa? Ya, energi pembuang, nggak energi yang sayang kalau nggak digunakan itu ya. Itu digunakan di industri biasanya. Pengeringan saat tidak digunakan oleh besar, akan pembangkit tetap mengeluarkan daya yang sama. Dan waktu, tapi
efisiensi dia. Tidak terbuang percuma tadi, kalau itu kan dibuang. Buangan ini kita gunakan. Untuk panas tadi kan enggak, kita gunakan ke pengering. Pada saat tidak digunakan tadi. Cuman pengeringnya itu waktunya batas ini ya, karena sumbernya terbatas. Ya, ada juga untuk umpamanya mesin aki, baterai gitu ya. Atau nanti ada pompa air. Bahkan pada saat ini tidak digunakan. Airnya disimpan, itu bisa kan, disimpan air. Itu bisa. Pompa air, disimpan, karena energi tadi nggak banyak digunakan orang. Sehingga pembangkit menghasilkan daya yang sama. Ya, nanti air lebih mudah disimpan kan, karena juga penampungan air untuk keperluan masyarakat. Cuma di daerah yang susah. Kemudian alur kontrol itu mengatur jumlah air ke turbin atau sesuai dengan. Ini lebih susah pengaturannya dibandingkan dengan elektrik tadi. Jadi satu motor elektrik juga. Katup aja deh. Nah, sekian katup ini yang sekian persen dia. Kalau dayanya turun lagi sekian persen katup. Daya permintaan bertambah, katupnya buka lagi. Ini ditutup. Daya kurang. Tapi kalau ini kita tidak bisa menggunakan daya yang tadi, emang karena airnya kan kurang, air yang di sungai tetap tidak bisa kita gunakan. Kalau yang elektrik tadi bisa jadi kemana, bisa baterai, bisa untuk pompa air, kan digunakan pada saat tidak digunakan. Kalau energi airnya yang kita atur, itu nggak bisa, air tetap mengalir ke sungai. Ada keuntungannya di duanya ya. Kalau yang ini yang air ini atur itu kerja beban turbin lebih rendah. Kalau yang ini tadi kerja turbin tetap. Cuman energi kelebihannya bisa digunakan untuk yang lain. Nah, kalau di sini kerja turbin lebih ringan, tetapi kelebihan airnya tadi nggak dibuang ke sungai kan, nggak masuk dari turbin. Jadi tujuannya ada kelebihan dan hampir semua gitu ya. Mana yang menguntungkan? Kita mau irit turbin ya gunakan yang ini. Tapi kita energinya tidak air tadi terbuang percuma aja. Tapi kalau turbinnya boleh, sayang dia turbinnya kerja normal saja. Nah, gunakan fungsi baterai untuk pompa air gitu ya, untuk pemanas, pengering pada saat malam-malam hari, umpamanya kan pemanas hasil pertanian atau yang lain gitu kan bisa digunakan. Karena energi tersebut tidak digunakan oleh user kan. Jadi pada user menggunakan udah mati lagi dia kan, nanti malam lagi gunakan lagi. Kalau dia air yang kontrolnya itu air ya, turbinnya ya kerjanya lebih ringan karena bebannya lebih sedikit kan. Nah, makanya airnya juga lebih sedikit. Tetapi air yang tidak masuk ke turbin tadi kan nggak bisa disimpan, tetap aja mengalir di sungai kan. Nah, itu dia kelemahannya. Yang kontrol tadi. Turbinnya yang diatur supaya besar airnya tergantung dari permintaan dari pabrik. Dapat turun ya airnya turun. Memang kan nggak bisa disimpan aja. Airnya akan terbuang. Ini manual yang kadang-kadang berbahaya karena permintaan itu kan waktunya nggak tentu. Paling-paling ya untuk jaga-jaga maksimal, biasanya jam segini nih, gitu kan? Itu akan lebih murah, tetapi ini membutuhkan disiplin orangnya dan permintaan pengguna itu kan nggak bisa ditentukan. Itu banyak kayak orang kayak jaga gitu ya. Kemudian faktor beban adalah jumlah daya yang digunakan dibagi dengan jumlah daya yang tersedia ya. Jika turbin digunakan terus-menerus. Jadi menggunakan berapa yang kapasitas turbin berapa yang digunakan berapa. Tidak seperti teknologi yang mengandalkan sumber bahan bakar yang mahal ya. Bahan bakar untuk membangkit tenaga air adalah gratis. Karena pembangkit menjadi lebih hemat daya jika dijalankan dalam eskalasi yang besar seperti itu kan. Tapi kan kalau itu kepakai, nggak kepakai kan nggak cuma juga, makanya ada beban tadi kan. Bebannya semakin tinggi dia semakin maksimalnya kan satu. Jadi beban yang disediakan dengan yang dipakai 100%, nah itu berarti dia waktu bebannya 100% kan. Tapi kan tidak mungkin seperti itu karena ya, yang menggunakan kan pengguna. Tergantung kebutuhan dia kan, karena dia kan bayar. Walaupun bayarnya umpamanya flat gitu ya, dipakai sekian bayarnya, itu tetap aja kan orangnya pergi mau diapakan gitu kan. Ya, itu mungkin digunakan. Turbin hanya digunakan untuk penyambungan, baru kapasitas rendah. Nah, orang istirahat malam kan, kalau tidak
hasil pertanian, umpamanya peternakan, atau nanti untuk kalau airnya susah itu ya pompa air gitu ya, ada ketinggian susah juga susah orang air dari sungai yang agak jauh ke atas umpamanya kan. Nanti irigasi umpamanya sawahnya, sungainya di bawah, sawahnya di atas, ada begitu ya. Bagian ada ketinggian sawah atau ladang itu di bawah, di atas permukaan air, di bawah sungai, tidak perlu pompa. Ini digunakan pada saat batu-batu yang berlebih tadi, tidak mubazir ya kan, itu di pompa. Pada waktu siang, kalau yang pada waktu beban penuh, karena itu digunakan oleh pemerintah, itu bisa digunakan untuk korban itu. Panas. Dan nanti faktor dayanya akan tinggi ya, jika energi yang dihasilkan tidak. Karena kalau air dibuang juga akan gunanya, simpan gitu kan. Kemudian dampak sosial ekonomi ini tentu tidak terlihat di lokasi daerahnya masing-masing berbeda. Dibandingkan dengan proyek-proyek yang besar ya, perlu memiliki dampak negatif dan karena tidak menggusur, tidak memindahkan penduduk atau daerah pertanian atau daerah peternakan atau daerah ladang macamnya. Kalau besar itu kan banyak orang jual ini desa, kecamatan, pertanian, kusur begitu kan, yang besar. Mereka PLTMA tidak, cuman dayanya sangat kecil, dampak lingkungannya dia sangat kecil. Banyak data positifnya ya, langsung sering terkait, terutama di daerah yang terpencil ya. Ini listrik yang dipasok oleh meningkatkan pendapatan ya, untuk pengolahan bahan pertanian di sini itu perlu kebanyakan masih rumah tangga ya, konsumtif jadinya. Nah, ini perlunya pelatihan akan untuk yang produktif. Jadi pengolahan bahan pertanian di mengolah atau mengeringkan dan mengolah bisa dia dari bahan tepung itu bisa digunakan dengan pada saat yang lebih utama. Nah, perbedaannya tinggi dan pemanfaatan lebih. Kami tidak menggunakan fosil ya, tanah bensin. Peningkatan dan penghematan pendapatan ya, dengan dingin, umpamanya gunakan pendingin gitu kan. Itu kan bahan-bahan tadi akan lebih awet. Ya nanti namanya pertanian kan tidak selalu ada musim panen, ada musim tanam, kan, ada musim kosong gitu kan. Nah, pada saat tidak panen itu ya bahan pangan masih bisa disimpan. Ada cara dengan cara pendinginan atau cara mengeringkan. Tidak semua bisa dingin atau kering, berbeda setiap jenis. Dan juga beban kerja wanita atau anak-anak biasanya dia untuk ininya nyari kayu ke ini ya bisa digunakan untuk kepentingan. Dan hutannya juga akan lebih aman ya. Jadi tidak lagi karena bisa menggunakan listrik. Dan keamanan masyarakat juga akan lebih baik karena pada hari terang ya. Kemudian ya keluarga lah ya. Keluarga lebih bisa menggunakan hal produktif. Belajar dengan meningkatkan keterampilan. Kalau biasanya kalau daerah listrik nggak ada ya, kegiatannya meningkatkan produktif. Ya. Yang penyerang malam hari memberikan kesempatan belajar kita lain juga bisa. Namanya pertemuan, pelatihan-pelatihan. Ya. Karena siang hari bekerja, malam hari ya. Ini juga untuk komunikasi ya, televisi, radio dan sebagainya. Ya, masyarakat akan lebih sadar dan mengetahui informasi dari luar hal yang positif. Tapi ada juga negatifnya kan. Tadi dari atas apa-apa saja ya, jadi perilaku bisa berubah. Karena tidak semuanya bisa positif ya. Itu seperti dua mata sisi. Positif tidak semuanya positif. Tapi lebih banyak diambil positifnya. Ya. Kita masyarakat ya.
mengurangi polusi dan kebakaran. Yang tadi podcast tadi vaksinasi zaman sekarang apalagi kan itu perlu vaksinasi itu kan perlu pendingin. Biasanya kan dimasukin dalam termos dikasih es itu kan. Sekarang dia dari jalan aja itu. Nanti di sana sudah bisa dia mengurangi penyakit terbawa oleh air karena masih ya bisa diandalkan. Faktor lainnya, dokter, guru di daerah terpencil itu tidak dokter-dokter, guru-guru atau tugas lainnya tidak meninggalkan daerah tersebut karena sudah hanya jauh saja, tapi dia fasilitasnya lebih bagus, lingkungan positif ini sama. Sehingga masyarakatnya juga akan sadar kan bahwa hutannya jangan diganggu. Kalau hutannya diganggu ya mereka sendiri akan yang pertama-tama dapat efeknya. Juga mereka akan menjaga hutannya. Di samping tadi tidak memerlukan kayu bakar lagi dari yang sebagainya, tapi dia ikut menjaga karena dampaknya nanti ke mereka sendiri. Ya nanti ya otomatis dapat untuk mengurangi perubahan iklim, walaupun itu kecil, mereka kecil-kecil kan, tapi itu kan udah berkurang, itu tapi bisa banyak ya. Ini kejadiannya sama PBB Millennium Development Goal, tujuan pembangunan milenium, kemiskinan dan kelaparan, gitu ya. Kemudian pendidikan universal, ya hak semua ya, untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. Ya dengan ya kalau daerah pertaniannya tadi aman gitu kan, pasokannya, listriknya terjaga. Kemudian kualitas pendidikan ya bisa besar karena sarana dengan ada listrik, sarana bisa lebih mudah digunakan. Kadang dari pemerintah sudah disediakan, cuman listrik nggak ada yang bisa dipakai gitu ya. Kemudian secara gender gitu ya, hak laki-laki dan perempuan sama-sama. Kemudian kesehatan anak dan kesehatan ibu. Ini mirip KB kita ya, tapi ini itu PBB punya ya, 10. Mengurangi HIV/AIDS ini sedang masyarakat ya, karena informasi tadi bahaya-bahaya. Berlanjut lingkungan ya, karena energi fosil udah mulai jarang digunakan dan aliran sungai dijaga karena mereka tahu sumbernya di sana listrik mereka. Ini kemitraan global tadi dengan informasi segala macam sehingga mereka bisa daerah mereka menghasilkan apa bisa bekerjasama dengan daerah sekitarnya, petani umpamanya kan, masyarakat lainnya. Lingkungan negatifnya ada ya, ada risiko besar yang diperlukan kembali dari repot kan. Ini besar ya. Kan PLTMH atau Pico Hidro atau Mini Hidro tidak memerlukan waduk tadi. PLTA tadi kan. Sehingga dampaknya terhadap flora dan fauna, tumbuhan dan binatang lebih sedikit dibandingkan PLTA. PLTA merubah karena skalanya besar. Ini juga ada itu yang penenang air tadi ya, Warboy tadi itu juga sedikit, cuma kecil ya, sudah seperti PLTA. Ini supaya terus berjalan ya, populasi. Nah ini juga nanti, tapi kecil ya, migrasi ke sana biasanya ya, karena dia energi terbatas, yang migrasi ini kecil kemungkinan. Palingnya di daerah sekitarnya juga, dia tahu listriknya tambah rumah lagi nggak akan dapat pasokan daya ya, karena pembangkitnya sekian. Beda dengan PLTA, itu kan daya sangat besar, sehingga orang pasti akan mendekati daerah yang lebih maju ya, sudah sifat manusia. Nah kalau PLTA tidak, orang dayanya kecil hanya untuk daerah situ saja kan. Ini masih ada. Ini nanti juga tingkat tadi ya, tapi tidak dapat disediakan, maka dampaknya ya penggunaan. Karena buatlah pemakitan sosial ekonomi dampaknya mengambil Nah itu saja ininya ya, kita pembangkit tenaga air mikro ya, Nah minggu depan kita akan masuk ke angin. Nah itu lebih susah lagi ininya ya,
itu. Dan di Indonesia itu kalau peta dunia angin itu kita tidak termasuk, ada beberapa saja kecil. Nah di Indonesia ternyata ada di Sulawesi Selatan itu, ada di tempat itu yang peternakan angin besar ya, yang itu sampai 100 meter itu. Tinggi lebih 100 meter tinggi tiang. Nanti ada kita bahas angin dan sebenarnya itu jangan lihat yang besar-besar saja, yang kecil-kecil juga sebenarnya di jalan tol itu bisa digunakan. Karena kita masih menggunakan baru matahari kan, itu masih bisa. Karena daerah-daerah yang luas kosong itu kan banyak angin bisa. Apalagi nanti ini daerah jalan angin ada kan, nah, itu bisa digunakan pembangkit-pembangkit kecil. Kita akan mengurangi pasokan listrik PLN sebenarnya kan tanpa bahan fosil. Nanti kita bahas angin. Nah, walaupun Indonesia tidak termasuk daerah yang banyak untuk peternakan angin. Yang beberapa daerah saja. Kalau matahari kita yang hampir seluruh Indonesia itu ada. Bisa. Kalau PLTMH itu tergantung, biasanya daerah pegunungan ya. Itu kita kuliah kita hari ini, kita tutup kuliah hari ini, angin, besok ketemu lagi kita minggu depan ya. Dengan pembangkit tenaga